بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Pertama sekali, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang begitu banyak sampai hari ini dapat kita rasakan, baik secara zahir maupun secara batin. Yang tentu saja begitu banyak nikmat tersebut tidak mungkin dapat kita hitung satu persatu. Allah menegaskan itu, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, la tuhsuha, tidak akan mungkin kalian dapat menghitungnya. Yang penting bagi kita adalah mensyukuri nikmat tersebut dengan memanfaatkan segala jenis nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan manfaatkan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Allah beri kesehatan, manfaatkan untuk beribadah maksimal. Allah beri kita harta, maka manfaatkan. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Apa yang Allah berikan kepada kita, rizkikan kepada kita, infakkan sebagiannya. Terutama di bulan Ramadan seperti ini, Allah melipat gandakan pahala termasuk infak yang kita berikan. Dan begitu dengan nikmat-nikmat yang lainnya. Kita syukuri Bapak Ibu sekalian. Kemarin saya pernah menganalogikan kalau syukur itu seperti misalnya kita ada mengalami suatu peristiwa misalnya, ya, katakanlah misalnya begini, suatu ketika mungkin di tengah malam gitu ya, ada anak kita, entah istri kita sedang mengalami sakit yang tiba-tiba dan harus cepat-cepat dibawa ke rumah sakit. Dihubungi satu persatu, teman-teman nggak ada yang bisa, mungkin sibuk lah, mungkin yang tertidur nggak bisa mengangkat telepon. Tahu-tahu ada teman kita yang bisa dan segera datang ke rumah, segera datang, akhirnya dibawa anak kita tadi ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, kemudian ditangani oleh kita. Selesai, dokter bilang, alhamdulillah, menurut ilmu medis, kalau tidak diselamatkan dengan cepat, mungkin anak bapak atau istri bapak atau keluarga bapak ini mengalami hal yang lebih buruk lagi. Ya, mungkin sedang, menurut medis mungkin sudah, alhamdulillah, misalnya yang paling mengerikan itu adalah kematian. Bagaimana perasaan kita dengan teman kita tadi? Merasa terima kasih yang dalam, luar biasa Bapak. Luar biasa dalam hati itu merasa terima kasih yang tidak terkira. Maka kita ucapkan dengan teman kita tadi, dengan lisan kita mengucapkan terima kasih. Di kemudian hari, kalau teman kita itu memerlukan sesuatu, wah, langsung cepat-cepat kita segera untuk bisa menolong. Andai kata lagi makan ini Pak, teman kita itu lewat mungkin
mobilnya mogok atau sepeda motornya mogok, rasa kita mungkin tinggalkanlah ini rasa. Kita cepat-cepat menolongnya. Konon lagi Allah yang memberikan kita lebih banyak nikmat yang Allah berikan. Berat sekali kita kadang-kadang mengikuti apa yang Allah perintahkan. Semua berat. Ya, kalau diikuti dengan hawa nafsu berat jadinya. Tapi kalau diikuti dengan ketaatan kepada Allah, sebenarnya tidak ada yang berat. Itulah cara kita bersyukur. Maka cara kita bersyukur adalah mengucapkan kesyukuran itu dengan lisan kita dan mengaplikasikannya dengan seluruh jiwa raga kita. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Rasulullah adalah merupakan suri tauladan kita. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir. Sungguh ada pada diri Nabi SAW suri teladan. Jadi maka siapa saja yang menjadikan seseorang suri teladan, ya pasti otomatis dia akan mengikuti, akan berupaya semaksimal mungkin untuk menyerupai dirinya dengan orang yang diidolakan. Apalagi begitu juga kalau kita mencintai, mengidolakan Nabi SAW, dan itulah yang benar sebenarnya, itulah yang paling benar. Maka disebutkan oleh anak kita tadi, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ya, itu ayatnya menceritakan begini ya nak ya. Tadi sampaikan, katakanlah Rasulullah, Allah mengatakan kepada Rasulullah, hai Muhammad, katakanlah kepada semua manusia. Jadi Rasulullah menyampaikan kepada manusia, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku, kata Rasulullah. Maka ikuti aku, segala perilaku yang dilakukan oleh Rasulullah kita ikuti. Maka dalam ayat lain disebutkan, man yuti'illah man yuti'ir rasul faqad ata Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, sesungguhnya dia telah taat kepada Allah. Sebab apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu pasti sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Tidak ada satupun perintah Rasul yang bertentangan dengan apa yang Allah perintahkan. Dengan Quran surah Al-Hasyr, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang datang kepada Nabi SAW, maksudnya apa saja yang dilakukan oleh Nabi, apa yang diperintahkan oleh Nabi, maksudnya semua, fakhudhuhu, maka ambillah dia, ikuti dia, genggam erat dia, jangan semaksimal mungkin kita ikuti. Wa ma nahakum anhu, dan apa saja yang dilarang oleh Rasulullah SAW, pantahu, maka tinggalkan. Itulah yang dimaksud dengan fattabi'uni tadi. Ya, termasuk yang disampaikan oleh anak kita tadi. Baik Bapak Ibu sekalian, kita sudah alhamdulillah sudah diberikan Allah kesehatan, kesempatan. Ini sudah masuk ke hari yang ke-27. Kemarin saya tanya sama panitia pemuda ya, apa materinya? Bebas saja. Tapi masalah zakat, masalah puasa sudah semua ya. Sehingga saya mencari-cari yang lain. Intinya tetap untuk memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian begitu. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan, "Idza mata ibnu Adam, inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Kalaulah mati anak-anak, maka tinggallah semua, putuslah semua amal ibadah. Artinya apa yang kita lakukan di dunia ini tidak mungkin lagi akan berakibat kepada kita setelah kita wafat. Maka oleh sebab itu kata Rasulullah, akan tetapi ada perbuatan-perbuatan kita, ada amalan-amalan kita yang mempengaruhi nilai pahala kita setelah kita wafat. Jadi walaupun kita sudah wafat, maka yang kita lakukan itu terus berakibat kepada bertambahnya pahala kita. Ya, tentu ini adalah merupakan karunia besar, ya Pak Ibu ya. Umur kita berapa? Kata Rasulullah, inna umra ummati baina 60 wa 70. Sesungguhnya umur umatku itu antara 60 sampai 70.
Kalaulah hanya itu saja amalan ibadah kita, berapa lama lah kita tinggal di dunia ini? Dan itu pun antara 60 sampai 70. Kalau zaman sekarang Pak, banyak sekali saudara kita ya. 60 pun belum Pak ya. 50 pun belum ya. Setiap hari itu kita lihat. Apalagi kalau makin banyak grup WA, makin seringlah kita melihat kabar. Ada yang meninggal ibunya, ada saudara kandungnya, ada ayahnya, ada mertuanya. Makin banyak grup. Makin seringlah ini dari grup ini ada yang meninggal ibunya. Ini di grup sana meninggal ayahnya. Di grup sebelah sini meninggal teman adik kandungnya. Luar biasa lah. Maka kalau kita sadari dengan betul, memang kita hidup di dunia ini bukanlah amal. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk apa Allah ciptakan kita? Ya untuk menguji kita. Siapa di antara kita yang paling baik amalnya? Maka perlu juga kalau kita mengharapkan amal kita tidak memikirkan amal jariah, maka saya termasuk orang yang merugi. Maka oleh sebab itu Rasulullah ingatkan kepada kita ada amalan yang kalau kita wafat, misalnya dia akan terus menerus mengalirkan pahala kepada kita. Di antaranya yang disebutkan hadis tadi, sedekahun jariyah, sedekah jariyah. Kemudian ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Waladun salihun yad'u lahu, atau anak yang saleh yang mendoakan. Kemudian diperinci lagi oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Baihaqi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mimma yalhiqul mu'min min 'amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi." Sesungguhnya yang didapati oleh orang-orang yang beriman, orang beriman dari amalan dan kebaikannya yang ia lakukan setelah kematiannya. Atau dalam hadis lain disebutkan, yajri min ba'di mautihi wa huwa fi qabrihi, akan mengalir terus kepada seorang hamba walaupun dia sudah wafat atau dia sudah berada di dalam kuburnya, amalan yang akan terus mengalirkan pahala kepadanya. Maka inilah yang mau kita usahakan semaksimal mungkin. Kita wafat, kita sudah ada di dalam kubur, tapi Allah terus mengalirkan pahala kepada kita. Ya, ibaratnya begini saja lah Pak ya, kalau kita hitung-hitung pakai materi, masukkan uang ke rekening 50.000 rupiah. Ya, kan? Ya kita nggak pernah masukkannya, tapi ada orang yang mengirim ke rekening kita. Tahu-tahu 3 tahun kemudian kita lihat rekening kita, oh udah jadi 5 juta rupiah. Padahal perasaan kita hanya nabung 50.000 udah selesai. Gembira apa enggak? Ya gembira, maksudnya kalau dari segi apa gembira lah, tapi kita perlu tanya lah, mana uang ini kan? Tapi kalau dari segi fisik uang itu kan bertambah gitu ya, kita merasa gembira uangnya bertambah. Begitu juga dalam amal soleh. Maka Rasulullah mengingatkan apa saja amalan-amalan itu, inilah yang mau kita maksimalkan. Mulai dari sekarang kita usahakan, kita maksimalkan ibadah ini, insya Allah akan terus mengalirkan kepada kita pahala yang tidak habis-habisnya. Yang pertama kata Rasulullah, ilman 'allamahu, ilmu yang diajarkan. Para ulama mengatakan yang dimaksud dengan ilmu yang diajarkan ini adalah ilmu dalam urusan agama terlebih dahulu. Dalam urusan agama terlebih dahulu ya. Artinya nanti kita akan ceritakan apakah ilmu yang lain bermanfaat atau tidak. Tapi yang pertama sekali tentu saja ilmu agama terlebih dahulu. Bagaimana ilmu itu? Ya, tentu saja ilmu tauhid tentang mengesahkan Allah. Bagaimana cara beribadah kepada Allah, bagaimana mencintai Allah, mencintai Rasul. Ilmu tentang ibadah, ilmu tentang mengajarkan Al-Quran. Dalam hadis Nabi sebutkan khairun nas man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sesungguhnya sebaik-baik manusia adalah yang mengajarkan Al-Quran, yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Jadi ilmu-ilmu yang berkaitan dengan agama ya, dengan mengesahkan Allah, dengan ibadah, dengan mencintai Rasulullah, itulah ilmu yang paling bermanfaat. Maka andai kata kita mengajarkan itu kepada orang lain, kita masuk kepada materi ini, kita ajarkan dia kepada orang lain, kemudian orang tersebut mengaplikasikan ilmu kita ajarkan dia baca Al-Quran,
Dia terus setiap hari baca Al-Quran. Dia bisa baca Al-Quran dari ilmu yang kita ajarkan. Maka andai kata sudah wafat kita, Pak, dia tiap hari membaca Al-Quran, maka niscaya pahalanya mengalir terus kepada kita. Tanpa berkurang sedikit pun pahala orang yang baca Al-Quran. Itulah dalam hadis disebutkan, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang mencontohkan satu kebaikan atau mengajarkan satu kebaikan, falahu ajru fa'ilihi, maka baginya pahala seperti orang yang mengerjakan. Dia baca Al-Quran, akibat karena kita yang mengajarkannya, dia mendapatkan pahala, kita pun mendapat pahala yang sama walaupun tidak berkurang sedikit pun pahala. Bagaimana hak pahala baca Al-Quran itu? Rasulullah mengatakan, man qara'a harfan minal Quran, barang siapa yang membaca satu huruf Al-Quran, falahu hasanat, falahu hasanah, baginya satu kebaikan, kemudian Allah lipat gandakan 10 kebaikan. Wala taqulu alif lam mim harfun, tapi jangan kalian bilang alif lam mim satu huruf, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, 3 pahala kebaikan, 30 pahala kebaikan dari membaca alif lam mim. Nggak ada Pak orang yang baca Al-Quran alif lam mim selesai, ya kan Pak ya? Alif lam mim wah dapat 30 pahala itu selesai. Nggak ada kerjaan, nggak ada, tidak pernah kita jumpai. Minimal 1 lembar dia baca, mengalir pahalanya sama kita. Bagaimana? Bayangkan Pak, kalau murid kita 10 orang, 20 orang, 30 orang, dan itu Pak akan terus berantai. Inilah luar biasanya agama Islam. Kita ajarkan satu murid, mungkin satu murid kita, tapi dia ajarkan 10, maka 10 orang itu mengalirkan pahala kepada yang satu orang tadi. Yang satu orang tadi mengalirkan pahala kepada kita. Udah berapa orang? Kalau hitung-hitung matematika saja Pak ya, udah 11 orang berarti. Yang 10 itu jadi murid, jadi guru daripada 100 orang misalnya. Makanya kata Rasulullah, jangan bandingkan amalan kalian dengan para sahabat. Andai kata kalian berkumpul satu dunia ini melakukan amal ibadah, tak mengalahkan amalan Abu Bakar. Kenapa bisa begitu? Ya begitu, karena mengalirnya pahala yang sahabat Rasulullah berikan kepada kita itu, berkumpullah pahala kita ngalirnya kepada sahabat. Nah, jadi inilah yang harus. Dan Bapak Ibu sekalian, kita nggak usah harus membayangkan, wah jadi ngajarkan ilmu ini harus terpaksa lah jadi guru, harus terpaksa lah jadi ustaz. Kepada anak kandung pun Pak, anak kandung, ya. Apalagi kita seorang ayah, memang tanggung jawab kita untuk mendidik anak pertama sekali adalah tanggung jawab ayah. Nabi saja ya Pak, sekelas Nabi Ibrahim itu selalu minta kepada Allah supaya diberikan anak yang soleh. Apalah kita dibanding Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim tidak putus-putus mendoakan supaya diberikan anak yang soleh. Rabbi habli minas salihin, ya Allah berikanlah karuniakanlah aku anak yang soleh. Apalagi kita, kadang-kadang kita ini adalah di antara kita ayah, orang ayahnya bapak-bapak, dia merasa kalau sudah kasih nafkah kepada istri, kemudian semua tanggung jawab istri. Ini urusan rumah tangga, ya kamu ya, istriku, kamu yang urus semuanya. Anak semua kamu yang urus. Pokoknya sudah abang kasih nih uang. Wah, kadang-kadang ada sebagian kita nih ya, so hebat betul dia. Udah kasih uang kepada istrinya, dia tanggung jawab istrinya semua. Ternyata dikasih 50.000 satu hari Pak. Suruhnya istrinya mikir semua. Makan, pokoknya kamu pikirkanlah. Urusan masak kamu yang pikirkan, pendidikan anak kamu yang pikirkan. Istrinya pening. Kalau nggak gini aja lah Bang. Abang aja yang pegang uang. Aku tinggal minta aja kata istri. Nanti waktu beli beras aku minta sama Abang. Aku minta uang sekolah aku minta sama Abang. Ngajarin anak pun istrinya juga disuruhnya. Pendidikan anak pertama sekali tanggung jawab kita. Lihat Quran surah Luqman. Ya bunayya, la tusyrik billah. Hai anakku, jangan kamu syirikkan Allah. Inna syirka la dzulmun adzim. Sungguhnya syirik itu kezaliman yang paling besar. Siapa yang mendidik? Ayah.
supaya jadi salah satu cara kita mendapatkan amalan pahala yang terus mengalir menjadikan anak yang saleh yaitu anak kita tadi. Bagaimana supaya bisa anak kita menjadi anak yang saleh? Yang pertama mendidiklah mereka. Kemudian Pak, semakin kita taat kepada Allah, insya Allah semakin gampang mendidik anak. Makin taat kepada Allah semakin gampang mendidik anak. Itu kuncinya. Ya, saya wa nasyarahu ya, 'allamahu wa nasyarahu. Dan ilmu tadi tidak terbatas agama saja, asalkan ilmu itu menjadikan seseorang lebih dekat kepada Allah, itu ilmu bermanfaat. Asalkan ilmu itu menjadikan orang lebih dekat kepada Allah. Tadi nomor satu tentu ilmu tauhidkan Allah, ilmu beribadah. Nah, sekarang agak umum sedikit. Asalkan ilmu itu menjadikan orang lebih taat kepada Allah, insya Allah itu juga menjadi amal jannah. Jangan ilmu pula yang bikin orang jauh dari Allah. Ini kamu bapak kasih ilmu. Ilmu apa ya? Ilmu kalau perempuan nengok kamu, wah dia terus lari-lari ngejar kamu. Ya. Itu ilmu bikin jauh dari Allah itu ya kan? Kalau itu gampang Pak ya. Kalau kita mau dikejar-kejar, itu ya kan pinjamin aja duitnya satu-satu. Kau usah bayar-bayar. Kejarnya gitu tiba. Nah itu contohnya lah ya. Ini nih ilmu supaya kamu nih kalau apa namanya dipacok kamu pan. Oh, ilmunya ini dikasih sama anaknya nih. Ini nak, ini turun temurun nih ilmu kita nih. Kalau kamu nanti dipacok orang macam ikut semut. Nah, itulah ilmu dia kan, ilmu kepala. Ilmu kan itu bukan lagi bermanfaat, malah menyisakan keburukan terus itu bagi kita. Jimat-jimat ya dikasihnya. Bukan ngajarin anaknya macam mana beribadah yang betul, malah tapi nak syaratnya satu, ya kan? Apa syaratnya ya? Jangan dekat dengan masjid. Kalau dekat dengan masjid hilang semua ilmu kita nanti. Itu. Ada lagi jangan pernah mandi. Kan ada Pak orang nggak mandi 3 tahun. Kenapa kamu nggak mandi? Iya ini ilmu kepalanya. Kalau mandi hilang luntur dia. Bukan ilmu begitu malah menyesatkan. Wa waladan solehan atau anak-anak yang soleh. Ya, tadi udah ada kaitannya Pak ya, ilmu manfaat tadi termasuk anak soleh juga. Bagaimana bisa kita menjadikan anak kita soleh kalau kita tidak pernah mendidiknya? Ya andai kata begini sajalah, kalau misalnya saya nggak bisa, saya ilmu saya pun pas-pasan, ya cari orang yang bisa membuat anak kita jadi anak soleh. Tanggung jawab kita juga, sekolahkan ke sekolah yang terbaik, sekolah agamanya bagus. Nah itu termasuk tanggung jawab kita, ya itu termasuk tanggung jawab kita. Tapi yang paling afdal tentu saja anak kita itu lah pertama sekali mendidik agamanya, harusnya kita. Jangan kita wah bisalah semua di antara aja anak sekolah. Pokoknya kita tinggal terima bersih. Nah, ini keliru ya, keliru. Wajibnya kita lah terlebih dahulu Pak. Karena pendidikan pertama kata Rasulullah, wa'mur ahlaka. Perintahkanlah kepada keluargamu bisolah dengan sholat. Jadi kalau ketika umur anakmu 7 tahun, perintahkan sholat. Kalau sampai umur 10 tahun, pukul kalau tidak mau sholat. Pisahkan ranjangnya, tempat tidurnya. Umur 7, kewajiban. Sudah disuruh. Umur di bawah 7, kata Rasulullah, diajar. Gak perlu disuruh kali. Tengoknya tiap hari, oh ayah sholat. Ditengoknya tiap hari, oh ayah sholat. Umur 7 baru kita bisa bicara. Ayo nak, kita sholat. Umur 10 dia tidak sholat, boleh dipukul kata Rasulullah dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Nah coba kalau dari ilmu psikologi pendidikan umur 7 sampai umur 10, berapa lama kita mengajak anak menyuruh anak? Di 3 sampai 3 tahun nggak bisa juga anak ikut sholat. Kita tanya juga diri kita nih, berarti ini salah saya. Taunya pandai nyuruh saja misalnya, ya kan? Kadang ayah nih ada di antara kita lah, kita semua. Nah, nanti kamu udah besar,
Maaf Pak ya, ini contoh-contoh. Nanti kamu udah besar, jangan suka rokok, habis uang nanti. Tapi ayahnya sambil bilang, kamu nanti jangan merokok, nanti habis uang. Ya, betul itu. Nah, sambil bisa merokok. Cuma anaknya bisa nggak merokok, misalnya contoh saja lah. Kamu nanti rajin-rajinlah kamu ngaji, baca Al-Quran coba. Tapi ayahnya nggak pernah dilihatnya baca Al-Quran. Kalau udah dewasa baru bisa berpikir. Ya kalau anak-anak nggak bisa itu. Mana kebiasaan di rumah itu yang diikutnya. Ya, apalagi anak-anak umur 5 tahun, umur 7 tahun, 8 tahun belum balik. Apa yang nampak dengan mata kepala matanya itu yang disampaikan. Datang orang nanti jumpain ayahnya, mencari-cari ayahnya. Ada ini misalnya kan, datang orang, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tengok-tengok mau cari kita misalnya. Wah, kawan ini. Panggil anak kita umur 8. Nah, nanti bilang sama bapak itu. Bilang ayah nggak ada. Bilang ayah nggak ada. Bilang sama dia. Itu mau cari-cari ayah. Mau lagi hutang. Datang anak itu ya kan. Pak, kata ayah tadi. Tidak paham. Ayah nggak ada. Loh, ayah bilangnya di mana? Ayah bilangnya di kamar. Anak itulah dia yang apa yang ada di matanya itu yang disampaikannya. Jadi kalau ingin menjadikan anak kita yang soleh, ya kita harus taat dulu kepada Allah, setaat-taat. Baru kita kemudian mengajarkan. Kemudian tarakahu mushafan. Wa mushafan warathahu. Dan mushaf Al-Quran yang diwariskan, yang diwakafkan. Mushaf Al-Quran ini termasuk amal jariah. Kalau misalkan kita wakafkan di masjid, di pondok-pondok tahfidz, pesantren, ini modalnya berapa nih misalnya? Kita beli di 100. Kita letakkan di masjid takwa kita. Sudah. Tiap hari orang baca Al-Quran yang kita beli. Diambilnya Al-Quran kita itu dibaca. Walaupun kita sudah wafat, ini Al-Quran masih bagus, masih bisa dibaca orang, pahalanya terus mengalir. Ya, itu kalau kita bikin umroh, bikin haji, banyak orang yang Al-Quran untuk diwakafkan, ya, kita bayarkan saja. Berapa misalnya 30 riyal, 50. Nanti Al-Qurannya nggak kita ambil, udah nanti dia yang bacakan di masjid Haram, Masjid Nabawi. Tinggal di situ lah jejak pahala itu luar biasa ya. Kalau ini COVID mungkin nggak ada lah berapa orang lah. Tapi kalau hari biasa mungkin Al-Quran ini bisa dibaca, Al-Quran kita itu bisa dibaca 100 orang. Gimana? Luar biasa pahala. Awal udah di sini. Ya, jadi kalau kita tengok kadang-kadang kasihannya waktu Al-Quran nggak ada yang pegang Al-Quran. Nah, itu pula kadang resikonya kalau orang Indonesia. Sibuk dia sendiri. Al-Quran ini dianggapnya nggak perlu gitu. Itulah yang akan membuat hati ini, jiwa ini menjadi sepi, sunyi, karena kurang berinteraksi dengan Al-Quran. Maka Rasulullah katakan, wala taj'al baitakum qabra. Jangan jadikan rumah seperti kuburan. Apa itu rumah seperti kuburan? Nggak pernah dibacakan Al-Quran di dalam rumah. Nggak pernah. Ya, kita ini kan begitulah hampir rata-rata di sini. Bangun tidur, mau tidur, cek WhatsApp. Bangun tidur, WhatsApp duluan. Ya nggak apa-apa lah. Tapi Al-Quran itu dipegang, bisa dibaca tiap hari. Dibaca harus, ini kan kalam Allah ini. Ada sesuatu yang Allah sampaikan, kalau kita baca masuk ke dalam hati kita. Walaupun kita tidak paham artinya, bahkan kata Rasulullah, orang yang baca Al-Quran walaupun terbata-bata sudah dapat satu pahala. Janganlah, wah ini hebat ini hadisnya ini, walaupun terbata-bata dapat satu pahala. Akhirnya nggak mau belajar Al-Quran. Tidak boleh ya, itu maksudnya. Ya. Umur berapa kata cucunya? Umur kakek berapa? Kayak 65 cucu. Kakek kok baca Al-Qurannya kok gitu kayak?
Ya kan? Jalikal kitabul la raiba fih. Enggak bagus bacaan kami. Kata Ustaz. Walaupun kita baca nggak bagus, dapat satu pahala. Dapat satu pahala pun jadilah. Bukan itulah maksudnya, ya. Itu maksudnya. Tetap harus belajar terus, belajar. Malu kita, Pak. Apalagi anak-anak zaman sekarang ini. Umur 10 udah hafal Quran dia. Kita jangan kenal Quran ini, hafal. Andalannya cuma kul, ya kan? Kul a'udzu birabbin nas, kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq. Itu andalan. Ya, harus terus belajar. Harus terus belajar. Baik. Kemudian wabana masjidan au masjidan banahu, wabana masjidan, membangun masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man bana masjidan bait banallahu yaumal qiyamati baitan. Barang siapa yang membangun masjid, kontribusi membangun masjid, maka Allah membangunkan baginya rumah di surga. Itu satu. Yang kedua, amal jariahnya. Ayo, ini sekarang sedang membangun masjid, renovasi masjid. Berapapun kontribusi yang kita berikan untuk masjid tersebut, kita niat ikhlas karena Allah. Ikhlas karena Allah itu, Pak, boleh mengharap pahala Allah, boleh takut karena azab Allah, ya. Boleh mengharap surga, boleh takut karena neraka. Ya, ini kan sering orang berpandangan gini, kamu ini masa beribadah mengharapkan malam Lailatul Qadar. Loh, itu berarti nggak ikhlas. Nah, ini kan pemahaman keliru. Apa-apa yang Allah janjikan, itu yang kita harapkan, itu pun ikhlas. Ya, saya mau sholat ini mengharapkan surga Allah, itu ikhlas. Kenapa saya sholat? Kenapa saya tidak mau meninggalkan sholat? Saya takut nanti masukkan Allah ke dalam neraka jahanam. Ya, itu adalah perbuatan yang ikhlas. Kecuali dia karena mengharap bukan selain Allah. Kenapa kamu bangun masjid? Biar nama saya tercatat duluan di atas. Nah, tujuan utamanya itu, kan? Nah, itu yang nggak ikhlas. Kalau dia mengharapkan pahala, ikhlas. Takut kena dosa, ikhlas. Ya, jangan seperti perkataan yang sering kita dengar itu, kan? Ilahi laskulil firdausi ahlan wala aqwa 'alan naril jahimi. Ya Allah, saya tidak mengharapkan surga, tapi saya bukan penduduk surga, tapi saya takut akan neraka. Mau kemana orang ini? Nah, mau kemana dia ini? Dalam Islam bukan begitu, ya. Boleh saya, ya Allah. Maka kata Allah, kata Rasulullah, idza sa'alta fas'alil firdaus. Kalau kamu doa, jangan tanggung doanya. Minta surga firdaus, surga paling tinggi. Loh, kali minta. Kalau saya nggak sanggup lah Ustaz minta surga firdaus, saya ini apa? Minta surga firdaus, supaya itu memotivasi kita. Masa aku minta yang tinggi? Ya, kalau begitu saya harus beribadah maksimal supaya dapat surga firdaus. Kata Rasulullah, ada seorang yang terakhir masuk ke dalam surga, udah paling bejat sedunia lagi. Artinya dia lebih baik daripada ahli neraka lah, ya. Di antara penduduk surga dia yang paling terakhir. Nah, ini. Kata Allah, dia diberikan kenikmatan seperti bumi dan segala isinya 10 kali lipatnya. Itu orang yang terakhir masuk surga. Jangan kita minta kayak gitu, walaupun itu udah hebat. Ya Allah, udahlah saya masuk surga pun gak apa-apa. Di emper-empernya pun jadi, ya Allah. Itu bukan doa kita. Doa kita minta yang paling tinggi. Gitu. Jadi bangun masjid itu, ya apa saja yang bisa kita kontribusikan. Saya nggak bisa lah kalau banyak-banyak. Satu sak semen saya beli, insya Allah. Kalau dia niat karena Allah, sudah wafat dia bangun masjid, masih terbangun megah, masih banyak orang yang datang ke sholat, mengalir pahala. Ayo cepat-cepat, ini infak ini luar biasa nih, Pak. Kalau ada lagi renovasi masjid, tapi masjid itu pun harus ada pula lah memang standar. Artinya gini, jangan kebanyakan masjid, ya. Jadi saya teringat dulu waktu masa kecil, kalau sholat Jumat itu kami sholatnya pasti di teras-teras ini, saking penuhnya ini. Saking penuhnya. Kalau sekarang kebanyakan masjid akhirnya maafun
satu sapu asap. Sholat Jumat pun nanti 3 sapu kan sedih juga. Nah, jadi memang harus betul-betul ya adalah ya peran-peran dari pihak-pihak terkait. Au nahara au nahron ajrahu. Kemudian mengalirkan sungai itu. Nampaknya kok Rasulullah kok cerita sungai dialirkan ya. Tapi begitulah sebenarnya Pak Islam ini. Peduli kepada sesama muslim, peduli kepada lingkungan, termasuk lingkungan ini. Kenapa Rasulullah ceritakan mengalirkan sungai? Padahal zaman Rasulullah pun bukan ada sungai. Rasulullah sampaikan ini Pak. Itulah visionernya Rasulullah. Kalau ada sungai yang bersumber, boleh kamu buat alirkan. Ikut berperan untuk mengalirkan. Ada got-got yang mampet, ambil sampahnya, buang, alirkan. Itu muslim yang hakikat sebenarnya. Kita kadang-kadang bukan mengalirkan sungai, malah macam-manalah supaya sungai itu mampet di dekat rumah saya itu Pak. Pagi-pagi lagi habis sholat subuh, baju masih baju apa? Malu lah kita lihat. Diam-diam dia dibuangnya sampah satu koni. Nah, akhirnya nanti begitu hujan banjir. Dia yang keluar nanti menyimpan. Apalah ini? Masa banjir sungai? Rumah kami pun kebanjiran katanya. Padahal termasuk awak yang membuang sampah. Apa saja Pak, sesuatu yang kita lakukan walaupun kecil pasti akan berakibat. Baik atau tidak. Buang sampah pasti ada akibat. Maka Rasulullah mengatakan wala tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan sepelekan perbuatan baik walaupun kecil. Ada jalan gede, enggak dibuang pun enggak apa-apa nih. Enggak ada yang ngaruhnya sama saya. Ambil saja, buang sampah. Kenapa? Allah catat. Enggak ada satu dunia yang tahu kita buang sampah itu enggak apa-apa, Allah catat. Nah, itu harusnya kita buang. Ini keluar kita dari masjid ada sampah yang bisa kita ambil, buang. Allah catat. Kita buang sampah sembarangan, maka Rasulullah itu kan peduli sekali. Kalau mau buang air kecil, jangan tempat berlindung, jangan di air yang enggak mengalir. Nah, jangan semprot sana semprot sini saja. Asal saja buang air kecil semana-mana. Ya. Kemudian saya habiskan. Shadaqatun akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi. Kemudian sedekah yang ia keluarkan dari hartanya baik dalam keadaan dia sehat dan masih. Ya, maksudnya begini, kata Rasulullah, kalau ada orang yang memberikan nafkah, menginfakkan hartanya, dia masih sehat dan masih hidup ya, masih hidup, maka itu akan mengalirkan pahala terus kepada kita. Dalam hadis Nabi SAW disebutkan begini, ada orang yang menahan-nahan harta, kemudian di saat dia mau wafat, dia kemudian wasiat, nanti harta ayah untuk ini. Kata Rasulullah, untuk apa lagi? Kalaupun dia wafat pastilah untuk itu. Artinya gini, nanti kalau ayah wafat ini hartanya untuk ini untuk kamu. Enggak usah dia bilang pun pasti itu ahli warisnya. Jadi ketika kita masih sehat, maka ada rezeki kita infakkan. Insyaallah itu yang menjadi amal jariah. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Barang siapa yang perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Kama salihambah seperti satu biji. Kemudian ambatan sab'a sanabila, kemudian tumbuh tujuh tangkai. Fakuli dan mi'atu habbah, kemudian tumbuh 100 tangkai. Jadi ketika kita hiduplah baru bisa kita berinfak. Kalau sudah mati nanti macam mana lagi? Nah, tinggal memang udah hak anak kita lagi ya. Tidak ada lagi hak kita di situ. Baik, Bapak Ibu sekalian, begitulah mudah-mudahan termasuk tadi ada 7 ya, anak yang ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh. Anak yang soleh ini kalau dalam hadits yang lain disebutkan yang ulang mendoakan kita. Jadi anak yang terus mendoakan kita itu insya Allah akan menjadi pahala yang tidak ada putus dan tidak dihalangi, tidak ada tabirnya. Begitu juga kita sebagai anak,
kalau mau kita mendoakan ayah dan ibu kita dan diterima oleh Allah doa kita, jadilah kita orang yang soleh dan jangan putus mendoakan kita. Kapan kita disebut anak? Selama kita hidup, kita ini anak. Coba ya, selama kita ini hidup, kita anak. Walaupun umur kita sudah 85 tahun, kita doakan juga kepada Allah, ya Allah, ampunkanlah dosa ibu dan ayah saya. Jangan, saya udah gak anak-anak lagi. Saya udah kakek-kakek umur 80. Tetap anak bagi orang tua kita. Iya, tetap anak bagi orang tua kita. Doakan terus orang tua kita. Begitulah pesan juga kita kepada anak. Jangan pesan yang urusan dunia saja, urusan akhirat hilang sama anak kita. Anak-anak sini, ayah ini manusia biasa, lemah. Sebentar lagi pun sudah wafat. Ayah haraplah kalian terus mendoakan ayah sampai kalian tutup usia. Walaupun kalian tutup usia umur 80, umur 70, tetap kalian itu anak ayah, doakan ayah. Itu pesankan kepada anak kita. Pesankan. Kita ini nggak tahu umur kita ya. Kita nggak mesti tua dulu baru wafat. Nggak nunggu sakit dulu baru meninggal. Enggak. Ada orang muda yang meninggal sehat muda. Kita tengok ada orang tua ini udah sakit-sakitan bapak ini, lagi mungkin akan meninggal aja nih. Terakhir rupanya dia yang paling terakhir. Bapak ini perasaan 30 tahun 20 tahun yang lalu gini-gini aja bapak ini. Ayah jalan, udah tambah tua, tapi yang muda udah nggak ada lagi, dia tinggal sendiri. Nah, gimana? Begitulah ajal ya dari kita masing-masing. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat kajian kita. Bidang kurang saya mohon maaf. Ada pertanyaan enggak ya? Oh iya, boleh, silakan. Waalaikumsalam. Ya. Baik, terima kasih. Dalam Al-Quran disebutkan Allah karuniakan kepada seseorang memiliki anak laki-laki saja. Allah karuniakan kepada seseorang ada yang perempuan saja. Allah karuniakan kepada seseorang punya anak laki-laki dan perempuan. Allah karuniakan kepada seseorang tidak punya keturunan. Semua itu adalah ujian bagi kita. Kalau kita menjadi orang tua yang tidak mendidik anak, anak bukan jadi anak yang bukan jadi lagi ladang pahala, tapi malah membuat ladang dosa bagi orang tua yang tidak pernah mendidik anak. Baik, mengenai doa, kalau kita didik anak kita jadi anak yang soleh, kemudian mereka pun betul-betul jadi anak yang soleh, tiap hari mendoakan kita. Rasulullah katakan mereka itu doakan orang tuanya, maka insya Allah doa itu tak putus dan tidak ada tabir. Allah terima. Allah terima. Baik, sekarang bolehkah orang lain mendoakan kita? Dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan dalam khutbah juga selalu kita mendoakan orang muslim. Apa doanya? Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah dosa orang-orang muslim seluruh dunia ini. Orang-orang laki-laki maupun perempuan. Orang mukmin seluruh dunia ini laki-laki perempuan. Mau yang masih hidup atau sudah mati, ampunkanlah mereka semua. Jadi tiap Jumat kita doakan sesama saudara kita. Kita mendoakan. Apakah diterima atau tidak? Allah alam. Ya, tergantung amalan kita. Begitu juga dengan yang Bapak sampaikan tadi. Misalnya kita angkat dia, kita asuh dia. Jadi anak yang soleh juga. Insya Allah jadi ladang pahala kita. Dia doakan kita. Insya Allah kalau dia anak yang soleh pasti juga dapat pahala kita. Tapi kalau anak yang soleh kandung tadi, memang dia kata Rasulullah dia tak terhijab. Nah, itu aja. Bukan berarti kalau kita membantu orang mendoakan kita tidak diterima, pasti insya Allah diterima juga. Dan bukan hanya anak ya, tadi anak kan spesial ya, kan? Doanya pun spesial. Tapi orang lain pun mendoakan, insya Allah juga bisa menjadi peringan dosa-dosa. Kita sama-sama teman ini, saling mendoakan. Insya Allah berapa orang? 20 orang. Mungkin 5 orang yang salah.
5 doa ini bisa dikabulkan Allah terhadap kita. Insyaallah nggak ada sama. Insyaallah Pak, mudah-mudahan. Pokoknya Bapak berbuat baik kepada seorang, misalnya ada saudara kita yang tidak punya anak, dia mendoakan kita terus, insyaallah jadilah dapat anak. Pasti jadi meringankan beban dosa. Itu udah pasti kalau itu. Nah, jadi kalaupun ada saudara-saudara kita yang belum punya anak, insyaallah yakinlah itulah yang terbaik bagi kita. Insyaallah jadi pahala juga kalau kita sabar terhadap keadaan ini. Insyaallah. Dan Bapak Ibu, teman-teman kita ini pun nanti akan meringankan beban kita. Kalau kita semuanya ini dari ada hadis Nabi SAW menceritakan tentang teman-teman seseorang yang sudah masuk surga, dia akan cari temannya selama semasa hidup. Itulah gunanya teman yang soleh tadi. Ini satu tempat ngaji nih, Pak apa duluan misalnya kan, Pak Wagiman misalnya udah sampai di surga, mana lah kawan? Ya Allah, itu kawanku ngaji tuh. Insya Allah ini akan menjadi peringan. Oh iya, boleh. Kira-kira itu bahasa saya lah ya, itu bahasa hadisnya bukan begitu, kira-kira gitu. Makanya cari kawan yang soleh. Berapa orang yang doakan kita? Jangan duduk-duduk di nongkrong di kedai kopi, nggak pernah sholat. Iya, masuk neraka ditanyanya lawan. Ya Allah, itu kawan saya. Kami masa saya sendiri begitu loh bahasanya ya kan. Dari teman yang baik kan, dari teman yang baik, apalagi mengangkat anak itu peranannya besar Pak. Tapi perlu diperhatikan, mengangkat anak angkat tetap lahan angkat dalam status mahram dan darah. Artinya kita tidak boleh seperti anak kandung kita dalam urusan mahram dan darah. Jadi misalnya, oh ini anak ini saya angkat dari kecil, dari bayi, sekarang sudah gadis, dia tetap statusnya anak-anak. Nggak boleh kita melebihi ya seperti anak kandung. Kalau anak kandung itu mahram nggak boleh.